Haruskah ini terjadi? Setelah 10 tahun membina rumah tangga, aku Sandra, seorang istri dengan 2 anak. Anakku yang sulung seorang perempuan, manis dan imut, membuat gemas bagi siapa yang melihatnya. Dan yang bungsu seorang laki-laki, walau masih berusia 7 tahun, tapi garis kegantengannya sudah terlihat. Suamiku Mas Bramantio, seorang pengusaha yang sukses. Secara ekonomi, keluargaku tentu saja termasuk kalangan atas. Rumah yang mewah, harta berlimpah, ternyata bukan ukuran buat kebahagiaan. Karena di tengah kebahagiaan itu, Mas Bramantio terjerat affair dengan seorang karyawannya sendiri. Aku mengetahui semua itu, ketika sore itu aku, secara tidak sengaja mendengar pembicaraan suamiku dengan seseorang lewat telepon. Mungkin karena asyiknya, suamiku tidak menyadari kalau aku berada di ruang tengah. Hatiku panas mendengar Mas Bramantio memanggil orang di telepon itu dengan panggilan sayang. Tapi aku berusaha menahan diri. Seluruh tubuhku seakan diselimuti bara api. Oh Tuhan, semoga semua ini hanya mimpi. Aku berusaha melupakan semua apa yang pernah ku dengar. Tapi, semakin aku berusaha, kata-kata suamiku tak kala dia menelpon dengan kata-kata sayang itu, semakin nyaring menggema di kupingku. Ku bolak-balik pikiranku, agar tidak ada tangis dan penyesalan nantinya. Aku berusaha sabar demi kedua buah hatiku. Sayang sekali, sesuatu terjadi malam itu, suamiku mengigau dalam mimpinya, tanpa sadar, dia memanggil-manggil nama Siska. Aku tahu, Siska itu adalah sekretarisnya yang baru. Orangnya cantik, tinggi, kulitnya pun putih bersih. Mungkinkah yang dipanggil sayang oleh Mas Bramantio adalah Siska itu? Ku coba menganalisa perjalanan malamku bersama Mas Bramantio. Jujur saja, suamiku sepertinya melakukan itu hanya sebatas kewajibannya saja. Semuanya serba tergesa-gesa, tiada lagi bisikan-bisikan sayang. Hambar, bagaikan sayur tanpa garam. Kecurigaanku semakin menjadi-jadi. Tak kala siang itu suamiku menelpon dari kantor, dia bilang ada yang tidak beres di kantor cabang daerah, dia harus pergi ke sana sekarang. Ketika ku tanya berapa lama, Mas Bramantio bilang mungkin seminggu lebih. Jam 3 sore, ku coba menelpon ke kantor, tetapi yang menjawab adalah Pak Herman wakilnya. Aku terhenyak ketika Pak Herman mengatakan, kalau Mas Bramantio pergi bersama sekretarisnya. Hatiku hancur, seperti kaca yang jatuh ke batu. Di mana Mas, janji-janjimu yang dulu? Kau pernah bilang, andai bumi terbelah menjadi 2, cintamu takkan pernah goyah sedikitpun. Tapi kini, bumi belum terbelah, tapi cintamu telah berpindah ke lain hati. Ataukah karena diriku sudah tidak menarik lagi? Kuakui, tubuhku sudah tidak langsing lagi. Kalau hanya karena tubuh ini, bukankah senyumku masih semanis gula? Oh Tuhan, hatiku sakit, kesetiaanku sepertinya tiada berarti bagi suami yang sangat kucintai itu. Sesabar-sabar seorang istri, semua ada batasnya. Kini, aku sudah tidak kuasa menahan rasa sakit di hatiku. Bukan Sandra namaku. Kalau aku tidak bisa membalas semua perlakuanmu ke aku Mas, lihat saja nanti, kalau kamu bisa, aku pun pasti bisa suamiku. Malam semakin dingin, tapi tubuhku berkeringat, karena dikau telah menabur bara di dalam sekam. Ku coba mencari profil seorang Siska Hendrawan. Lewat akun Facebooknya dengan gampang ku temukan siapa orang terdekat dari sekretaris suamiku itu. Ternyata Siska telah menjalin asmara dengan seseorang yang bernama Irwan Saputra. Tidak sulit bagiku menemukan nomor kontak kekasih sekretaris suamiku itu. Kemudian aku mencoba menelpon pemuda itu, kepadanya ku bilang kalau aku teman kekasihnya itu.
Kemudian ku minta Irwan menemuiku di sebuah restoran terkenal besoknya. Ku katakan semua untuk masa depannya dengan Siska. Irwan menyanggupi untuk bertemu denganku besok paginya. Sampai di sini semua rencanaku berjalan mulus. Pagi itu, aku berdandan sesempurna mungkin. Ku kenakan gaun yang kontras dengan warna kulitku. Setelah merasa tidak ada lagi yang kurang, aku menuju restoran tempat yang kujanjikan kepada Irwan. Kira-kira 1/4 jam aku mengendarai mobil sedan mewahku, aku sampai di restoran itu. Ternyata Irwan kekasih Siska itu telah menungguku di sana. Sempat ku lihat kekaguman dari pria muda itu, matanya seperti melotot dan mulutnya sedikit menganga. "Sudah lama Wan," sapaku. "Baru sebentar kok Mbak," jawabnya gugup. Kemudian aku memesan makanan untuk sarapan, ternyata seleraku dan selera Irwan sama. Aku berusaha membuat suasana tidak kaku, dengan kelakar-kelakar ringan. Setelah selesai sarapan, aku membawa Irwan ke sebuah tempat rekreasi. Di sini aku menanyakan tentang rencananya dengan Siska ke depannya. Irwan bilang, kalau saat ini, Siska seperti menjaga jarak dengannya. Ini bermula dari kedekatan Siska dengan bosnya di kantor. "Wan, kalau kamu benar-benar sayang sama Siska, pertahankan dia," ujarku. "Tapi bagaimana caranya Mbak? Aku ini bukan sapa-sapa," jawabnya dengan suara pilu. "Lo itu laki-laki Wan, jangan menyerah," pancingku. "Aku tidak akan menyerah, meskipun aku tahu kalau Siska dan bosnya itu telah..." "Telah apa Wan?" tanyaku. "Ya seperti itu Mbak, aku tidak menuduh, aku tahu lewat temanku yang pernah melihat Siska bersama bosnya itu di sebuah tempat." Aku meraih tangan Irwan, ku berikan usapan-usapan lembut di sana. "Wan, aku juga tahu soal itu, karena aku sesungguhnya adalah istri bos kekasihmu itu," ujarku. Kulihat Irwan terkejut, mukanya menjadi pucat. "Maafkan saya Mbak, saya tidak bermaksud," ucapnya pelan. Aku tersenyum, "Kalau kau mau membalas perbuatan Siska, aku bersedia kok, Wan," ujarku. Mbak, aku tidak mengerti maksud Mbak. Karena Siska telah begituan dengan suamiku, kamu juga boleh kok begituan denganku." "Mbak," ucapnya. "Dengan senang hati Wan," jawabku. Kini hatiku berbunga-bunga. Apa yang ku peroleh dari Irwan ternyata lebih sempurna dari apa yang ku dapat selama ini. Biarkan air mengalir kemana yang dia suka, yang pastinya tentu ke tempat yang lebih rendah. Andaikan harus menuai badai, aku tidak peduli. Karena bukan aku yang menyamai angin.